Dulu kalau di sini orangnya recording sama sound engineer kalau lagi kesel udah dikurungnya sih. Cardnya pakai venue guys. Ini sound card. Iya. Lihat ini cuma buat sound card doang nih. Gila nih tempat sini udah kayak toko musik asli deh. Lihat nih. Lu mau nyari keyboard apa di sini ada? Java Jazz tuh nanti kapan-kapan saya kasih lihat deh list backline DSS. Terakhir 112 item. Iya. Ini dilap pakai minyak kayu putih nggak? Karena ada beberapa temen yang ngelap ini pakai minyak kayu putih. Wah, masuk angin itu. Oh, masuk angin. Oke, Sound, jadi sekarang kita akan gerebek pertama dari ruangan ini dulu karena tadi kan nggak begitu kelihatan jelas. Jadi ini adalah, Mas tolong jelasin ini workshop tempat kerja lo. Ini tuh biasa bikin apa aja di sini? Selainnya pasti bikin lagu doang lah ya. Bikin lagu mixing. Kadang-kadang mastering juga, tapi mastering jarang sih. Mastering jarang. Teman bantu teman mastering. Nggak boleh. Gue langsung mau tanya aja jelas. Dari semua alat ini, yang paling mahal yang mana nih? Yang paling mahal yang mana nih? Nih. Jualannya Pastiadi sama jualannya. Oh iya, ini Waves ya. Jualannya Pastiadi dan Setiadi nih. Ya Avalon dan Wave kan soalnya. Iya juga. Iya, Melodia sama Chandracom nih. Berapa nih yang Avalon di sana? Sekarang berapa ya, Mas? Kayaknya dulu 47-an. Dulu 47-an. Ngerti anak orang. Gitu. Jadi buat kalian yang kalau masih bilang, "Mas, saya ada budget 5 juta bisa bikin lagu." Nggak bisa. Bikin di sana. Lu bilang sendiri. 40 juta nih nggak balik modalnya nih kalau cuma punya duit 5 juta. Oke, jadi boleh dijelasin sedikit? Ya, boleh. Siap. Jelasin sedikit, jadi mungkin dari contoh, dari input masuk kemana, Ya. terus selebihnya itu pluginnya plugin apa? Oke. Jadi untuk audio interface di studio ini kita tuh nyebut studio ini satelit. Satelit. DSS satelit soalnya bingung kan mau nyari nama studio. Terus studionya apa ya? Studio yang di atas. Oke. Satelit aja nyebutnya. Satelit aja. Jadi untuk semua otak in out ya. Ini baru ngambil nih Audien Evo 16 kemarin di BDS. Di sini semua ada 2 input fisik dan di belakang ada 6 input fisik yang bisa dikoneksiin lewat patch bay ini. Jadi misalkan nih mau Ini patch bay. ada patch bay. Iya. Terus patch bay-nya kita balik namanya jadi apa tuh lupa saya. Jadi intinya patch bay-nya mandiri deh, sendiri-sendiri, nggak ada yang terkoneksi. Nah, misalkan mau take vokal di dalam, mau lewatin ke Avalon dulu bisa. Terus berarti routingannya berarti dari dalam dari nih, sana masuknya ke masuknya nggak langsung ke sini. Ke patch bay dulu. Ke patch bay dulu. Dari patch bay baru ke sini. Jadi makanya bisa diambil jalurnya. Oke. Gitu. Patch bay. Dan juga Avalonnya apa sih sebenarnya? Avalon tuh nyebutnya mic pre ya. Mic pre. Karena ada semuanya, channel strip juga sih. Jadi ada preamp. Jadi mulai dari kiri nih, preamp dulu nih. Preamp buat ngasih gain dan karakter, ada kompresor. Dan juga ada EQ parametrik. Simpelnya gitu. Oke, dari sini. Kalau sudah dari sini, biasanya dilempar kemana? Kalau take vokal biasanya pakai ini aja, take vokal ya. Oke, take vokal ini langsung masuk ke si Evo. Langsung masuk ke Evo gitu. masuk Tapi ke kalau Evo. misalkan lagi mastering, saya biasanya suka ngeluarin output dari Evo lewat sini juga. Biasanya saya masukin ke Uray. Uray apa nih? Ini parametrik EQ. Oh, oke, parametrik itu. Ini penemuan seru di Glodok. Hah? Iya. Ini mana ngelodok? Waktu itu Berapa juta harganya? wah nggak mahal mas. Berapa? Kayak nggak nyampe 12 deh. 9. serius? Iya. Nggak Nah mahal ini ya? kenapa yang menarik di Glodok? Karena masih brand new. Gitu. Waktu itu masih brand new pas saya buka. Maksudnya di glodok? Di Glodok. Saya lupa di toko apa. Waktu itu beli 2, satu di bawah, satu di atas. Serius? Pas saya coba, pas saya buka masih brand new. Masih brand new dan memang sih karakter EQ-nya nggak sewah yang merek-merek lain ya. Cuman tetap aja memberikan karakter analog yang seru gitu. Jadi kalau udah mastering pakai ini. Parametrik EQ, terus biasanya masuk juga ke SSL-X Logic ini sama ke Ini adalah kompresor. Kompresor. Bass. Jadi 2 channel. Oke. Stereo kompresor sama habis itu di sini biasanya suka buat maximizer pakai Waves Oh iya, Max BCL gitu. Oke, untuk yang di sini apa nih? Di sebelah sini biasanya saya suka ngelakuin ngeprint stereo. Misalkan saya mixing drum nih, Mas Satrio. Drum mixingan udah dapat 2 channel, biasanya saya buang ke sini. Jadi saya punya printan dari mixingan kompresor drumnya. Ya. Gitu. Jadi di sini tuh geng-geng buat drum biasanya. Buat kompresor, sini juga kompresor. Nah, yang ini ada buat mastering tapi jarang saya pakai. Jarang pakai. Tapi 3 ini sering pakai buat drum. Ini untuk speaker keren nih. Ini ada LSR nih. Nah. Ini salah satu speaker yang gue suka. Sekalian saya bantu promoin Mas Indra. Iya, Mas Indra. Jadi di sini bisa lihat ada 2 monitor, Lokal loh ini. LSR, Ya.
Lesmana Schumann Renanda. Iya. Ini yang Solo 6 kalau Java 6 namanya. Java 6. Java 6 harganya cukup murah Mas, 6,7 satu pair, 2 unit gitu. Dan jujur pas mau dengar ada sedikit pesimistis ya, karena kan lokal. Lokal soalnya. Full lokal, tapi pas denger mantep. Saya rekomen. Gua sudah lebih dulu Mendengar ya? Dengar ini dan gua aku emang. Ya oke, lama-lama karena bukan brand gua juga. Di sampingnya nih pakai Adam. Nah ini monitor saya yang udah dari zaman kuliah. 7 ya dia. A7X. Gimana ya? A7X dibantu ada subwoofernya di belakang, tapi Ada subwoofer. paling dibukanya hanya 5% kali Mas. Karena Oh. kegedean subwoofernya. Tapi saya Oke. butuh subwoofernya untuk biasanya buat mastering kan. Betul. Itu dulu tuh pengennya sebenarnya A77X. Atau itu bedanya apa? Dia twin, jadi SPL lebih tinggi. 7. 77 gitu. Oke. Ke samping gitu. Cuman waktu itu lagi nggak ada stoknya. Jadi akhirnya belinya A7X dengan sub gitu. Oke, ini semua adalah ruangan kerjanya Mas Agi. Kita Iya. akan pindah keluar, Mas. Yes, let's go. Let's go. Oke, nanti sound. Jadi ini adalah ruangan Vokal. untuk take vokal. Ya, vokal booth. Untuk take vokal dan cukup lah segini lah. take Cukup, vokal. cukup. Apalagi nanti kalau tertutup dia kedap. Kedap. Cukup tebel ya. Cukup, ini tebel nih. Lu treatment ya? Ini treatment DIY Mas Satrio. Isinya cuma rockwool sama gypsum bolong-bolong. Udah Gitu doang? gitu doang. Cukup. Oh, oke. Tapi ini emang udah. Ini kalau gue bayangin kalau misalkan dia tertutup, Mm. dia kedap soalnya udah dikasih karpet juga. Mm-mm. Lumayan Jadi lah. pasti maksudnya daripada ya karena ini nggak begitu nolong ini. Betul. Ini nggak begitu nolong. Nggak begitu nolong. Kecuali yang memang sampai overface ya, maksudnya sampai- Ya, sampai Jadi tas kami itu punya TM sebentar gue lupa. TM AR1 kalau nggak salah. itu apa tuh? Vokal booth. Vokal booth dia Vokal booth. kalau vokal booth tas kami dia berapa sisi? 1 2 3 4. Oh. Cuma gede. Ya, ya. Jadi dia stand-nya juga harus pakai kerada kuat. Dan itu dia sampai segini. Ya, tinggal nunggu dikirim. Ya, oke. Sip. Langsung dapat orderan. Terima kasih TM AR1. Ya, betul. Paket sama mixer. Boleh langsung kita gas. Sama Paket sama liner ya? sama biar dinamik. Lewat sini Mas. Siap, let's go. Nah kita kesini dulu ya Mas. Dulu tapi tempat ini, tempat Oke, ini boleh jelasin ini pas pandemi, tempat apa nih? pas pandemi tempat gaming ini dulu lagi nggak ada sekarang. Ini Oke. kumpulan keyboard lama kah? Ini beberapa keyboardnya bokap Ya. yang menunggu untuk diservis. Itu kayak VK deh, Roland VK sekian. Kok ada gini-gini deh? Karena organ kan dia. Hah? Aneh ada gini deh. Aneh emang. Saya juga nggak pernah bunyi. Tapi menunggu dibetulkan. Oh, ini semua adalah ya Gitu. para pasien. Iya. Tapi masih pada berfungsi emang semuanya. Masih, Mas. Kok punya 100 gitu berfungsi semua? Ya, 90% berfungsi, yang 10% biasanya nggak berfungsi karena spare part-nya udah nggak ada. Oh. Gitu sih paling. Nah. Oke. Cuman tetap dikaryakan sama dia. Berapa lagi Ini dulu kali ya. Ini ruang mikrofon sebenarnya. Bentar ya, aku cari kuncinya dulu. Ruang apa? Mikrofon nih. Coba maju dulu aja. Nanti tadi sama. Oh, ada gitu. Aku ambil kunci dulu. Oke, Netizen, boleh kesini coba. Jadi ini adalah kumpulan kaset ulet. Keren nggak sih lu punya tempat kayak gini? Keren banget. Lu punya tempat kayak gini. Ini koleksi-koleksinya. Koleksi-koleksinya. Dan nanti kita akan cek di bawah, karena di bawah tuh semua alat-alat ada di sini. Ini udah pada lama-lama semua. Ini jazz bass. Made in US lah, cuma semua. Budi Holo. Nah, Ini kita bakal masuk ke ruang mikrofon. mikrofon. Ini ruangan sakral. Karena Harus dikunci ya. harus dikunci. Karena dia rentang di bawah soalnya. Betul. Rentang di tenteng dia. Ntar lu. Masukin baju gitu udah nggak kelihatan. Tapi semua sih, rata-rata rental pasti ada ruangan gitu. Aduh, ini juga sengaja ditaruh di studio gitu, bukan di gudang. Di AC nggak? Enggak. Ya, Oke, mari kita. silakan masuk. Wow. Mikrofon semua tuh, tapi ya ada beberapa rak juga. Ini power play. Oh ini ya. Distributor. Ya, Output kalau distribution. kalau udah acara orkestra pasti keluar semua tuh. Iya. Karena mereka nggak butuh satu-satu, yang penting dengar. Jadi di Sustain. iBox rak-rakan juga di sini semua. Ini mikrofon sini semua.
Sini sama sini. Mikrofon sini semua ya. Ya. Untuk misalkan mic wireless-nya DSS pakai, dia punya mic wireless apa aja? Kalau DSS itu ada Shure UHF-R Ya. sama Sennheiser G3. D3 yang berapa sih? G3 EW500. EW500. Gitu, kalau itu ada di rak di gudang. Ini kabel mic semua nih di sini. SM57. Banyak. Banyak sini. Dan ini udah harus memperbesar ruangan dikit lagi. Terus berbesar nih. Iya. Ngawet mic bayar lagi. Iya. Maka nanti kita ngirim mic bayar juga. Ayo kita pindah. Ditunggu TG-nya. TG boleh TGV 50 atau 70 mungkin. Ada TG 88 yang dipakai pamungkas. Yang sering di Riders tuh TG88. TG 88, iya. Ya punya lah, Mas pasang kan. Harus dong. Iya dong. Jadi udah ada berapa orderan tadi? Kita catat aja. Turun ke mana, Mas? Lewat sini aja. Ke sini aja. Yuk, let's go. Oke, di sound. Ini dia. Sekarang kita ini juga gila nih tempat sini udah kalah, udah kayak toko musik asli deh. Lihat nih. Lu mau nyari keyboard apa di sini ada Korg, ada Yamaha, ada itu ada Roland, terus ada Phantom 68. Ada Kronos, ada juga Kronos itu beberapa. Paham di barangnya. Ini semua masih hidup ya? Masih dong. Mati lah orang. Masih. Ini gitar. Gitar. Semua koleksi gitar. Iya, tapi nggak semua di sini. Yang Semua di sini. ada di tempat rahasia bokap. Itu beda sih stage 2 nya. X88. Ada Nord juga di sini. Ada Nord. Ada Nord. Drum semua disimpan di mana? Drum ada di gudang semua. Oh, drum ada di gudang. Ada di gudang Berarti semua. 30 set sih emang Yap. tempat banyak sih. Kita masuk ke dalam aja nih. Boleh, let's go. Kita. Ini studio rehearsal. Nah, Ini otaknya, hati jantungnya 7 ruang nih. Yes. Di sini. wow, Virian. Silahkan masuk. Selamat datang netizen semua. Jadi kita sudah ada di ini menurut gua tempat terbaik. Iya. Oke. Ini ruang multifungsi. Ini Grash ini. USA Classic. Lu lihat tuh ampli-amplinya tuh. Lihat. Oke, untuk Ya. ampli yang lebih sering keluar sekarang apa? Untuk ampli gitar. Kalau- gitar ya? Ini ampli Ampli bass, bass. Eden. Gila Nemesis. Eden Nemesis. Ditaruh sini karena memang jarang direntalkan. Oh gitu. Heeh, jadi Oke. kalau latihan pakai itu. Latihannya pakai Nemesis. Luar biasa. Ini ada Mesa. Ada Mesa Lone Star combo. Iya, iya. Heeh. Terus pokoknya campur aduk sih Mas Satrio. Cuman kalau yang sering keluar masih standar ya. Indonesia tuh JSM 900 Pasti. itu harus wajib punya minimal satu panggung 2 Sama JC 120 sama biasanya. JC 120 dan kadang-kadang kalau vendornya DSS biasanya pada minta twin reverb. Oh gitu. Karena kan kita punya beberapa gitu. Orang-orang pada banyak mau. Lu punya KB 300 nggak? KB 300 PV ada masih. Mas. Masih. Oke, netizen semua. Jadi ternyata DSS masih punya yang namanya KB 300. PV. KB 100 juga. Tapi KB 300 bener punya. Punya. Jadi di daerah KB 300 itu Kendang. betul. Mas Doni tahu ternyata. Sebelum situ tahu aku tahu dulu. Betul. Iya. Tapi Mas Doni punya KB 300 yang sudah dimodif buat kendang. Bukan nggak ada yang dimodif, sebetulnya cuman kendangnya dikasih mic, Oke. mikrofonnya sesuai dengan KB. Gitu loh. Oke. KB itu kan keyboard M. Betul. Nggak ada yang dimodif. Tapi kata mereka modif Mas, karena itu dibuat jadi berapa channel gitu. Loh tetap KB udah ada 4 channel. Udah ada 4 channel. Iya. Cuma katanya dibikin multi track apa jadi supaya setiap channel itu ngeluarin satu output lagi. Kalau di Jawa Timur gitu tuh. Outputnya Outputnya kan kalau dia kan outputnya direct output Paralel. doang. Iya, paralel Tapi kalau di mereka tadi. bikin supaya paralel aja. nah tinggal jadi dari output tinggal keluar Jadi dari input. sebetulnya fungsinya Kayak Y-chord KB 300. Betul kayak whiteboard. Betul kayak whiteboard. KB 300 untuk pemainnya. Betul. Nggak ada hubungan sama sound ke depan. Oh gitu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada hubungannya Mas ya. KB 300 berarti sebetulnya fungsinya hanya untuk si pemain aja. Iya. Lebih enak doang. Kenyamanan kayak drum perlu drum apa Ki? Yang Butt kicker. butt kicker. Oh, butt Jadi kicker. Jadi waktu nginjek kick rasanya sama dut rasanya. Oh ternyata Mas Doni Mas Andung tuh di sini udah tahu juga. KB 300 punya ada berapa? Ada 5. Mati ada Udah 5. nggak dipakai. Kemarin gara-gara konten saya bareng Ari Dehan, KB 300, secondnya jadi mahal banget sekarang. Asli mahal. KB 100 juga ada. KB 100 juga. KB 300. Oh pasti ini suara Mas Doni masuk ke kanan. Masuk. Nggak apa-apa. Oke, lalu tadi nih ada semua ampli di sini. Di sini nah ini dia nih. Ya. Ini adalah
koleksinya Mas Doni nih. Jadi katanya ini jarang, kalau misalkan ngeluarin drum jarang apa Mas? Jarang dipakai. Snare-nya Jangan pakai ya? snare-nya, karena drummer Jangan emang bawa dipakai. sendiri kan. Betul. Bawa sendiri. Jadi snare-nya kita copotin, kita taruh sini. Dan hari ini kita akan melakukan giveaway. Oh, tour custom. Boleh tuker gesel 1 box. Tapi ini semua masih kijis banget tuh. Bener-bener tuh piccolonya mana cantik banget lagi. Ini kalau ada stiker-stiker putih gini nih, Netison, ini biasanya rajin keluar ke Java Jazz. Oh oke, Gitu. itu rajin keluar ke Java Jazz. Java Jazz. Java Jazz tuh nanti kapan-kapan saya kasih lihat deh list backline DSS. Terakhir 112 item. Iya. Baiklah. Backline. Di luar panggung ya, itu yang kata apa namanya istilahnya logistiknya mereka. Logistik. Gila loh. Mm-mm. Dan lihat di sini ini ada, ini speaker. Nah, Ini speaker kalau misalkan orang dulu banget, ini udah bagus banget. Ini speaker lama nih sebetulnya. dulu semua pakai itu. Semua pakai ini. Akhirnya dicopot karena kemarin kan untuk syuting yang 7 ruang. Jadi biar nggak kelihatan speaker gitu. Lebih cantik rasanya. Oke Mas, boleh tunjukin nggak satu snare yang paling mahal di sini mana? Nilport Nilpert ini, ya. Time Machine. Berapa? 71 juta. Dulu sebelum selagi Nilportnya masih ada, kira-kira 20-an. Oh. Nilport meninggal naik rare karena kan nggak diproduksi lagi. Betul. Iya. Ini apa nih? Mana? Tidur nih. Itu apa nih? Oh, ini Ini apa nih Mas? Itu legacy uang itemnya. Uang, bukan studer dong. Studernya dong. Oh, studio 24 track mas. 24 track. Ini untuk recording. Iya, analog. Ini masih kunci. Si anak muda yang mulai. Oh. Ini A80 Mark IV ya, Studer. Ini dulu dipakai nih. Pakai, Lu bisa pakai, itu Mas? juga dipakai Nggak, sama 24. saya ngerti pluginnya. Wow, ini dulu berarti ini recorder multi track 24. 2 inch. Oh, oke. 2 inch. Yang itu 24 1 inch. Dulu untuk Bedanya apa? Bedanya cuma headnya lebih gede gitu loh. Oh, headnya gede-gede. Yang itu separuhnya. Oh. Dulu beli ini berapa harganya? Nah, itu yang susah itu. Itu dia. Harus mengingat kejadian 1900 berapa gitu kan. Mateng loh. Tapi ya sekarang, tapi ini masih bisa hidup. Hidup. Kalau sekarang di eBay sudah 30.000 US. eBay ada kondisi jalan. Karena jadi langka. Dulu mungkin bangsa 100 jutaan kali. Tapi ya dolar masih 1.500. Lo kalau misalkan ada kesempatan buat bisa belajar ini mau pakai nggak? Mau? Mau. Buat mix down Dulu doang. Aja. aku dulu pakai itu 24 track untuk analog. Kita lihat, ini tadi studer, ini ada Tascam. Analog, terus anunya digitalnya pakai ini radar. Oh ini radar yang lu bilang? Radar 24 track juga 192 loh. Nah, itu saya mulai ngerti studio, papa pakai itu tuh. Track 24 dia untuk tone generator ngedrive jalanin ini sync tone. Ya. Sync tone. Jadi itu di play sini ikut muter. Analognya di sini, akustiknya di sana. Jadi sound, lihat ini adalah Tascam. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Tascam di dunia Lifetime-nya gila. di dunia recording dan di dunia pro audio untuk barang-barangnya penunjangnya Dari tahun 91 lebih dari 200 album pakai ini. tuh dan masih hidup. Masih. Hidup guys, masih hidup. Itu yang nempel itu ya, Pak? Pita rekaman dangdut ya? Waktu itu ya? Lupa aku, iya. Ini Masih pernah nge-play jadi itu? aku pakai splitter, inputnya cuma 8. Aku kirim 8 ke atas. Terus satu lagi 8 ke mixer sana, jadi untuk monitoring aja. Ini splitter output ya? Splitter input ya? Iya, input. 1 in 3 out. Di belakang ada 2, di depan ada 3. Oh, ini Clark Technic punya nih, tapi udah nggak produksi nih. Ini XTA, XTA nih. belinya di Kairos juga. Wah, ini kalau masih ada bagus nih buat bikin splitter-splitter Ini gitu. bagus banget. Bagus banget ini tahun nih. Kalau masih ada aja nih, jadi bikinnya udah nggak perlu, maksudnya nyolder sendiri karena kan nyolder Iya, sendiri kan agak riskan ya. Iya. Ya, agak riskan. Ini ada trafonya nih. Ini lebih tua dari gua, guys. Gua ngomong ini lebih tua dari gua, bener deh. Lebih tua. Ini sound modul, kenal sound modul kan? Enggak, Mas. Jadi mainnya di mother keyboard. Ini kok pencet semua.
Mainnya di mother keyboard, yang bunyi ini mother keyboardnya nggak ada audio. Oh, gila. Ini iya ini Hammond. iya ini jadi inputnya ngirim ke semua nih. In through semua ngirim. Jadi ini tinggal nyalain aku mau modul yang mana nih. Ini keluar lagi sini. Kalau mau sombong dibuka bareng. Kita main volume di pedal expression. Gitu. Iya. Gila, ini mahal banget ya. Gua ngeliatnya kayak udah bukan cuma nilai barang lagi, udah Iya. punya nilai apa namanya ya? Historical soalnya. Oke, kita pindah. Yuk, kita Kenapa kemana tanya? lagi ya? Sebentar, kita kesini bentar. Tadi kan kita di sini cuma podcast soalnya. Oke. Bentar Boleh, ya. Gue pengen. Oh, ini nggak bisa dari sini. Boleh, bisa. Tarik, Mas. Tahu Leslie nggak? Ya, Leslie. Leslie. Tuh. Speaker. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ini Leslie speaker nih. Oh, itu speaker mas. Speaker yang muter, Mas. Ini hummingnya dari voltage-nya kurang tinggi. Ini muter normal, pelan. Ini mati. Pelan. Ini tremolo, muter. Speakernya muter. Speakernya muter. Ah, Ini speakernya muter son. iya. Di belakang tadi. Humming. Anu nih. Ini drawbar namanya. Untuk apa mas? Semua Oh. audio dari sini. Jadi ada harmoniknya, Mas. Iya. Ini dua. Wah, jadi chord dong. Iya. Ini preset nih. Itu preset. Kalau Iya. ini drawbar, kalau ini preset udah jadi. Ya, kira-kira begitu. Humming, kan? Baru rekaman kemarin. Baru rekaman. Habis rekaman kemarin. Oh my god. Ayo kita ke sebelah yuk. Let's go. Ini Pusat kendali. Ini adalah pusat kendali dari Tujuh ruang. alam semesta. Boleh masih gitu mas lagi. Silakan. Lu yang sini mas. Oke. Jadi ini sebetulnya tempat kerjanya Mas Doni. Yes. Tapi Mas dari semua barang di sini yang lu nggak bisa pakai yang mana? Yang aku nggak bisa pakai ya. Karena mungkin bukan di zaman yang sama mungkin. Pro R3 itu belum pernah pakai. Bukan nggak bisa pakai sih ya. Oh, belum pernah pakai malah. Ini masih aman nih kalau kalau pita-pitaan nggak bisa. Oh oke. Tapi kalau ini masih aman karena ini efek interface. Itu Digi Design interface mas, 8 channel. Pantesan. Gua cuma 003. tadi gua pengen nyebut Digi Design gara-gara apa? Apa? Ininya kayak di Alien. Iya kayak dia. Kayak di luar planet ini. Digi Iya. Design tuh emang kalau bikin barang. Begitu. Itu Firewire bisa 8 channel, 8 in, 8 out. Oke. Itu yang tadi yang tadi di atas kan sama tuh. Iya. Gitu. Terus sama mungkin boleh dijelaskan ini kenapa ada venue di situ? Nah, jadi gini ceritanya. Ceritanya gimana nih? Pada tahun 2015 kali ya. Tahun 2015 mixer digital Oke. yang USB langsung bisa 32 in out itu nggak ada mas. Oke. Kayaknya pertama tuh TF5 M32 apalagi ya? Sekarang Tascam udah bisa kan? Bisa. Kan? Dulu tuh nggak ada yang semudah itu. Avid Venue Profile kita mesti beli HDX card. Ya. iLive aja mesti beli card. Card, betul. Wah, pokoknya extensionnya banyak. Venue S48 ini mengagetkan karena Avid tapi hanya model Firewire. Oh pakai Firewire tapi ya. Firewire bisa 32 in Firewire out. 600 800. Ya, 600 800. bisa 32 in out. Itu sangat di tahun itu sangat wow gitu. Wow banget. Dan karena emang venue S48 jarang keluar ke rental, akhirnya kita taruh aja deh karena bisa semua, bisa mixing, bisa buat live rehearsal. Jadi sekarang dia jadi otaknya I.O. di studio ini gitu. Iya. Kayak dari mana gitu lihat itu kayak aneh gitu ngeliatnya. Unik. Oh berarti ini sebagai sound card sekarang di sini. Sound card gitu. Tapi ya untuk semuanya, untuk mixing juga di dalam. Sound cardnya pakai venue guys. Ini sound card. Iya. Lihat ini cuma buat sound cardan doang nih. Tuh disentuh aja.
Alhamdulillah masih sehat banget itu. Masih sehat banget. Cuman memang karena Firewire yang Iya, suka ketinggalan komputernya justru. Betul. Nyari betul. kartu yang susah gitu. Betul, nyari kartu Firewire. Gue belum lama Iya. ini habis apa namanya? Nyariin Firewire juga Iya. buat salah satu teman gue juga, dia punya sound card lama, dia masih pakai Firewire, dan itu dulu hanya berlaku di MacBook yang lama tuh sudah bisa. Oh bisa ya? Iya ada yang Lama tuh ada yang bisa. langsung celok Iya. Firewire, nggak perlu pakai adapter lagi, kan susah nyari adapter. Ini jadi sekarang ada card Firewire di PC sekarang. Cuman lucunya, kadang nih nyalain, ke-detect, kadang nggak. Jadi kalau udah nggak ke-detect, shutdown dulu nyalain lagi. Gitu. Itu memang susahnya. Susahnya kalau itu. koneksi lama sih. Betul. Oke, langsung berpindah. Let's go. Mas, tapi kalau misalkan di DSS, lu mixer punya apa aja sih? Kalau di DSS, dulu pada zamannya iLife banyak. iLife itu dulu ada 6 unit. iLife ada 6 unit. Pas iLife udah mulai pensiun, Oke. CL5 itu sekarang kita ada 4, CL5 ada 4. CL31, QL51, PM71, PM7. ya, Itu refresh. PM7. Ayo, Yuk. kameramen. PM7 ya. Ya. PM7 itu sebetulnya apa ya? Gue pernah ngeliat doang sih, karena waktu itu siapa ya, Mas Rizky kan juga pakai kalau Rizky Pohan tuh pakai PM7. PM7, dan, heeh. apa namanya? Keren aja dong bentuknya. Iya Paket keren, gitu keren, kan. gede. Sep. Keren. Dia kalau misalkan ketemu di Jiko, berarti ketemu di Jiko kelas mana ya? Digico, kalau PM7 itu udah Digico yang SD10. Oh, SD. Ya, SD10. SD7-nya PM10 kan ya? PM10, betul. Gitu. Betul. SD7. Iya, SD10. Behringer Midas punya? Midas M32 ada. M32 Ada. pasti harus ada. Sekarang harus ngikut zaman kan? harus ngikut Iya. zaman, dan maksudnya ya untuk budget kecil mah oke Betul. lah, itu micet bandel banget soalnya. Ya, betul. Tascam Sonic View, oke nanti akan datang. Nanti kita ke depan kali ya. Boleh gitu. Yuk. Halo Son, jadi sekarang kita akan cek speakernya. Nah, tadi kan backline-nya ya tipis-tipis aja lah backline-nya lah. Jadi ini lagi dibenerin. Das Aero 50, kita akan cek mereka maintenance-nya seperti apa, karena barang yang mahal harus diimbangi dengan maintenance yang memadai supaya barang-barang mahalnya tetap terjaga. Nah ini punya Niko Mariadi. Oke Mas, itu lagi ngapain tim? Lagi ngecek Aero 50 Aero 50, oke. secara berkala. Ini Ini mau keluar kemana Mas? enggak tiap 3 bulan sekali Mas. Tiap 3 bulan sekali Tiap 3 selalu bulan di sekali maintenance. selalu di maintenance. Dan kebetulan lagi kosong nih hari ini. Besok juga belum ada yang pakai Aero 50 lagi. Jadi karena lagi ada kosong, mereka pada maintenance. Gitu. Biasanya kan suka ada laporan ya, ada satu box yang suaranya gimana. Nah itu biasanya daripada ngecek satu box itu cek semua lagi. Tapi biasa Aero 50 kerusakannya apa? Eh, Kalau bos ini kan udah berumur kan? Sebenarnya kalau rusak nggak sih, lebih umur. Jadi biasanya suka bautnya kenapa gitu-gitu aja sih. Oke. Udah berapa tahun berarti itu Aero 50? 2011 2011 sampai sekarang. sampai 12 sekarang tahun. 11 tahun. Ya, 11-12 tahun. Gitu. Kemarin kepotong pandemi nggak dipakai sama sekali. Oke. Jadi lebih muda 2 tahun dikit. Garansi Yuk. berapa tahun sih kalau misalkan Aero? Wah, saya kurang paham Mas. Itu kayaknya mesti ke Babe kalau itu. Sambil ngerokok Son. Dari tadi gue pengen banget ngerokok. Boleh. Sikat Mas. Ini pengecekan secara berkala ya? Iya. Ini jagoannya di sini semua nih Mas. Semua pada malu kamera semua nih. Oh, kita tembak aja. Ini kalau dikamerain pasti yang nonton pada kenal semua nih. Siapa yang nggak kenal Mas Gam? Coba. Iya. Boleh Mas, Mas Gam, Mas, Mas Gam. Mas, Mas. Kabur. Mas. Kamu masuk. Kita padahal mau kenalan loh sama teknis. Ini ada Mas Aris sama Mas Yanto lagi. Mas Aris. Mas Aris. Nah, Halo. siapa yang nggak kenal Mas Aris dia nanti di YouTube lihat aja nih. Ini jagoannya DSS. Jagoan. Salah satu jagoannya DSS. Jadi ngasih lagi bantuan. Tuh. Udah dapat berapa box Mas? 12. 12. Oke. Total ada 12. berapa box? 32 box. 32 box. 32 box. Gitu. Kalau kita Mas, boleh tanya bentar Mas. Tanya bentar. Namanya siapa tadi Mas? Mas Aris, Mas Aris. Mas Aris. Mas Beging. Mas Aris kalau di DSS biasanya ngapain aja?
Ayo, kerja. Hah? Lah iya kerjamu ngurusi apa? Kursi ini. Maintenance barang. Mas Anas di lapangan. sistem engineer juga. Wah, sombong kan lihat ngerendahnya, ngerendahnya. Sistem engineer in-house. Saya mau Wah, dikerjain. Semua dikerjain. multi talent. Multi talent. Jago nih ngebongkar bisa, maintenance bisa, bikin sistem bisa. Ini orang ini langka biasanya. Udah berapa lama mesti DSS? Dari 2006. Dari 2 tahun. Wow, lama. Orang lama. Sama yang kesana tadi lama. Itu lebih lama itu. Thank you, Mas. Iya, Mas. Monggo lanjut kerjanya. Ini ada 32 box ya? Ada 32 bom. 32 box, sangar ya. Pak Pur. 16 ya. Ini ada Pak Pur juga. Mana Pak Pur? Ada kamera Pak Pur? Oh, masih sibuk. Ini Pak Dalali. Pak Dalali, diwawancara sebentar Pak Dalali. Enggak usah. Oh, nggak usah. Ada malu-malu semua Mas kalau bawa kamera. Pak, aku mau tanya-tanya bentar dong. Oh, Ya. Nggak usah. Sekali aja, sekali. Cuma satu pertanyaan. satu pertanyaan. Aero 50 liner race mahal ini perawatannya biar nggak jamuran biasa diapain? Servis terus. Servis terusnya diapain? Ini lagi dilap pakai apa nih? Dibersih-bersihin, dikasih semir, Oh, dikasih semir. di servis. Bisa ke sana. Oh, Ini nyimpennya pakai box nggak? Ada tutup lagi nggak? ada sih jaket. Oh, ada jaketnya. Oh, soft case ya. Heeh. Soft case. Itu udah jamin nggak bakal jamuran? Ush, kagak. Aman pokoknya. Aman. Aman. Pokoknya. Ini dilap pakai minyak kayu putih nggak? Karena ada beberapa temen yang ngelakuin pakai minyak kayu putih. Wah, masuk angin itu. Oh, masuk angin. Ini kan enggak. Oh iya. Ini semir. Ini semir ya Pak ya. Lebih apik ya? Lebih bagus. Lebih bagus. Berarti semua maintenance Pak siapa tadi? Pak Dalali. Pak Dalali Dari ngebantu turun tangan untuk ngurusin maintenance semua speaker. iya emang kerjaannya. Kerjaannya. Servis-servis. Pak Dalali ini senior banget Mas Satrio. Dari tahun berapa Mas di DSS? Mas kecil. Oh. 94 ya? Ah. 94 Pak. 94. Sangar sampai yuk. Oh iya. Oh iya. Alhamdulillah sehat. Tapi ngangkat speaker sendiri masih kuat Pak. Aero apaan Apaan kuat? Masih sendiri. masih aman ya Pak ya? Nah, kalau ini bertempat. Berempat. Oh iya. Masih aman berarti. Masih aman. Oke Mas, kita kemana lagi Mas? Siap. Ini ada Aero 50-nya soalnya banyak banget. Jadi Paling biarin kantor aja kali ya. tim-tim kerja. Kita Iya. akan coba cek ke tempat lain. Satu lagi Ini kantor masih nih. ada wilayah masih kurang lebih 1 hektar. Biasanya di sini jadi tempat nongkrong nggak, Mas? Iya, banget. Dan Dan engineer suka datang nggak sih? iya, kalau misalkan lebih ke ini sih, ini kan ada panggung semi permanen tuh ya. Iya. Bokap tuh suka bikin event dadakan aja Mas, kalau lagi kosong gitu. Iya, lagi kosong ajak teman-temannya ngeband. Bokap bisa suka gitu ya. Juga begitu. Ngumpulnya disuruh ngeband. Nah, ini kantor, tapi ada sedikit gudang juga di depannya. Untuk beberapa barang yang baru pulang biasanya. Itu. Sini dulu dicek dulu. Ini ada CL baru pulang kemarin. CL ini apa sih? Ini ada biasanya stand baca sama stand drum. Oh. Ini ada Aero 38 juga yang mau diservis. Oh, ini Aero 38. Heeh. Wah, Lagi iya. menunggu untuk diservis. Udah begitu ya. Nunggu spare parts itu. Itu Aero 38 ini berapa kali berapa? double 12. Double 12. Mau jadi 12? Iya, Kecil amat. kecil ya, ramping. Ramping banget ya. Kebalikannya J, kalau J kan agak ngotak kan. Iya, ngotak betul. Dan dia ketahuan banget agak besar gitu. Iya, ini kantor, tapi ada sedikit barang-barang lagi sih. Nah, ini biasanya keyboard baru di servis, karena nge-servis keyboardnya di sini, gitu. Oh, lihat nih. Ini semua barang-barangnya nih. Gitu. Semua barang-barang. Semua barang-barang. Oh, Yamaha banyak ya? Mas? Banyak. Nah ini sayang nih Montas 8. Halo, Mas. Halo, ini Montas 8 lagi nunggu spare part. Ada masalah dikit. Banyak ya. Katanya sih bulan Agustus datang, jadi ditaruh sini dulu. Gitu. Nah, dan ini kantor anak-anak DSS, tapi udah pada pulang jam segini. Ini adalah Audio Teknika. cuma DT770 dong. Ada ininya nggak? Lagi nyari yang ada headsetnya nih. Lagi nyari yang ada? Ada mic-nya. Bukan, tapi kalau punya sampai kebutuhannya buat apa? Ini buat komentator. Komentator. Komentator ini acara e-sport. Gitu. Sebetulnya ada. Boleh, Dia Mas. punya. Boleh, nanti kita Ada. berkabar. Nanti kita berkabar ya. Siap. Udah. Ya, gini Mas, ini kantor DSS. Nah, Ini ini ada ada apa nih? Ini adalah antena punya Sennheiser nih. betul. Nah, ini beberapa rak wireless yang baru jadi. Jadi kayaknya Oke. udah jadi sini.
Iya, wireless ya. Baru dibikin kemarin. Yang membuat adalah oh iya, ini baru mau jadi ya. Iya. Yang membuat bukan lain dan bukan tidak adalah Pak Imam. Ini kita harusnya ketemu sama yang namanya Pak Imam. Dia jago sekali. Masalah merakit-rakit begini. Yoi. Gitu. Oke, kita langsung ke depan aja, Mas. Sip, let's go. Nah, dulu sih emang maintenance di gudang, tapi belakangan ini Bapak masang rigging di sini biar bisa langsung kontrol di depan rumah dan adem juga. Punya rigging juga nggak sih? Punya, ini makanya dipakai Punya nih. rigging panggung. Ya. Ada kayak gini satu set lagi. Gitu. Gitu. Oke, netizen. Selesai sudah episode kali ini. Kita sudah ngobrol bareng Mas Doni. Mas Doni terima kasih untuk waktunya. Mas Agi terima Sama-sama, kasih Mas untuk Satrio. waktunya. Terima kasih juga untuk sudah memberikan waktu dan sharing-sharing pengalaman ya. Sama-sama, Mas. Semoga ini berguna untuk netizen. Ya. Semoga ini juga bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi membuat netizen tuh semakin aduh saya pengen bisa kerja di DSS. Bisa nggak kalau kerja di DSS? Oh, bisa. Oh, bisa. Magang dulu. Masih nyari kru nggak, Mas? Ya harus Terus Nah, itu dia tuh. kita terus tidak pernah tidak mencari. Tidak mencari tuh, malah mereka memang butuh. Jadi mumpung event sudah bangkit lagi ya. Yes. Mumpung event sudah bangkit lagi pasti yang namanya kru akan dibutuhkan. Yang penting ya bisa kerja aja sih kalau kru mah. Bisa kerja sama berani ngangkat-ngangkat Aero 50. Paling ngetes center 2 orang gitu. Suruh angkat kategori 2 orang ya. Jadi untuk netizen semua juga jangan lupa kita ada merch. Kita ada merch dan untuk melihat merchnya kita panggil ini ada salah satu ini sudah ada satu brand ambassador dari merch Promedia. Netizen boleh masuk. Lihat ini seperti ini. Seperti ini. Nah, putar balik. Sekali lagi muter. Kan? Mantap sekali. Oke, untuk batch pertama stoknya sudah nggak begitu banyak. Jadi buat kalian yang memang mau bisa langsung check out di Netizen Store, ada di Shopee dan Tokopedia, dan kalian juga bisa langsung follow Instagramnya DSS Music. DSS Music. Lalu juga Instagram dan YouTube channelnya. Ya, Di betul. Instagram dan YouTube channelnya bisa kalian cari. Di sana banyak banget konten-konten menarik. Bahkan terakhir jangan lupa juga Instagramnya Mas Oh iya, Agi ini ada Agi Angga Dharma. di Instagram Mas Agi ini Iya. ada apa namanya, dia terakhir tuh bikin kayak kamera tapi lagi mixing gitu loh. Jadi itu bisa ngeliat Ngomong- point of view-nya kalau lagi Nggak mau kalah mixing. sama drummer. Yo, Masa drummer Jangan lupa juga Oke. jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Mas Doni. Doni_Hardono. Nah, di sana. Jadi supaya berteman, mendapatkan info, mendapatkan ilmu dan tetap update seputar dunia pro audio. Jadi sampai di sini aja. Yes. Jangan lupa like, comment dan subscribe sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk bagikan, dan jangan lupa lagi kita mau dapat kita mau ngejar. Tahun ini kita mau ngejar 100.000 subscriber. Pokoknya tolong banget dibantu supaya kita makin semangat ngonten selanjutnya. Tetap semangat dan sukses selalu bersama Promedia, your trusted pro audio partner. Peace. Jangan lupa subscribe YouTube Promedia. Peace.